Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Gibrihi. Saya mahasiswa dari STAI alias Uni Pasuruan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan dan saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Bisnis dalam Perspektif Hadis. Mata kuliah Hadis-Hadis Hukum Bisnis Islam. Judul makalah Konsep Dasar Bisnis dalam Perspektif Hadis. Dosen pengampu Dr. A.M. Naji Syamsuddini. Latar belakang. Bisnis merupakan aktivitas ekonomi yang telah dilakukan manusia sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah Islam, Rasulullah sendiri dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses sebelum menjadi nabi. Perdagangan atau bisnis dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan semata, melainkan juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Rumusan masalah. 1. Bagaimana definisi dan konsep al-tijarah atau perdagangan dalam perspektif hadis Rasulullah SAW. 2. Apa saja prinsip-prinsip dasar bisnis Islam yang meliputi halal dan thayyib, keadilan, dan maqasid al-syariah sebagai fondasi bisnis Islam. 3. Bagaimana relevansi prinsip-prinsip bisnis Islam dengan tujuan pembangunan ekonomi umat di era kontemporer. Masuk di pembahasan pertama, yaitu al-tijarah dalam perspektif hadis. Al-tijarah secara etimologi berasal dari kata tajarah yang berarti berdagang atau berniaga. Dalam perspektif Islam, al-tijarah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran barang atau jasa dengan uang, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki dimensi ibadah dan nilai spiritual. Berikutnya pembahasan yang kedua, yaitu halal dan thayyib sebagai fondasi bisnis Islam. Halal dan thayyib merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi dan bisnis Islam. Halal secara bahasa berarti diperbolehkan atau diizinkan menurut syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, sehat, dan bermanfaat. Prinsip halal dan thayyib juga berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Implementasi halal dan thayyib dalam bisnis modern dapat dilihat dari perkembangan industri global. Pembahasan yang ketiga, yaitu keadilan dalam bisnis Islam. Keadilan atau al-adalah merupakan nilai fundamental dalam Islam yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis dan ekonomi. Keadilan dalam penetapan harga juga merupakan aspek penting dalam bisnis Islam. Keadilan dalam kontrak perjanjian bisnis juga sangat ditekankan dalam Islam. Pembahasan keempat, yaitu maqasid al-syariah sebagai tujuan bisnis Islam. Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya. Dalam konteks bisnis dan ekonomi, maqasid al-syariah menjadi kerangka filosofis yang memberikan arah dan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi umat Islam. Baik, kesimpulan dari makalah ini, dengan demikian konsep bisnis dalam perspektif hadis yang mencakup prinsip al-tijarah, halal dan thayyib, keadilan, serta maqasid al-syariah bukan hanya merupakan ajaran non-normatif religius, tetapi juga sistem ekonomi yang aplikatif dan solutif untuk menjawab tantangan pembangunan ekonomi umat. Saran dari makalah ini, diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang prinsip-prinsip bisnis Islam melalui pendidikan formal dan informal. Baiklah,
Ini video hasil dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke.